Skuad Timnas Indonesia U17 kini akhirnya resmi bertambah di pemusatan latihan Timnas di Bali. Bomber Timnas Malaysia U23 dengan PD siap kalahkan Timnas di depan pendukung sendiri di Stadion GBK. Kondisi Ole Romaini kini menjadi sorotan menjelang tim Merah Putih akan tampil di putaran keempat. Paulinho akhirnya temui Ole Romaini dan meminta maaf langsung atas insiden yang membuat sang striker cedera. Jens Reven langsung minta hal ini menjelang tim Merah Putih tampil di Piala AFF U23 2025 ini. Ramai soal nama Coach Indra Safri yang saat ini dikabarkan menjadi PLT Direktur Teknik PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bomber Timnas Malaysia U23, yaitu Fergus Tierney, kini menyambut antusias pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 di ASEAN Cup U23 2025 ini. Penyerang keturunan Skotlandia itu dengan pede menyatakan keyakinannya soal kemampuan timnya menjelang turnamen. Keyakinan itu muncul berkat semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh rekan timnya di dalam sesi latihan. Selain itu, pendekatan taktik yang diterapkan oleh Nafuzi Zain menjadi alasan lain di balik keyakinan Fergus Tierney. Kami menjalani sesi latihan yang sangat baik bersama pelatih Nafuzi, kata Tierney dikutip dari Sinar Harian. Setiap hari kami mempelajari hal baru dan masih ada waktu seminggu lagi sebelum turnamen dimulai. Jadi masih ada ruang untuk terus memperkuat tim, ujar sang pemain. Ya, terkait target, timnya ia pun menegaskan bahwa Harimau Malaya Muda tidak takut menghadapi lawan manapun, termasuk Timnas Indonesia di ajang ini, di mana ia menegaskan bahwa timnya akan menjalani setiap pertandingan dengan misi meraih kemenangan. Ia mengaku menyadari betul tantangan dan tekanan yang akan dihadapi oleh timnya, terutama ketika nanti menghadapi Timnas Indonesia selaku tim tuan rumah di laga terakhir di babak penyisihan grup A. Namun ia menegaskan bahwa semua pemain harus siap menghadapi tekanan apapun karena tekanan akan melahirkan bintang. Oleh karena itu ia mengaku tidak gentar dengan tekanan supporter dan menyambut antusias laga melawan skuad Garuda Muda. Kami ingin memenangkan semua pertandingan, kata Fergus Tierney yang saat ini bermain untuk Sabah FC. Siapapun lawan kami tujuannya tetap sama, yaitu menang setiap kali kami bertanding. Semua orang tahu betapa besar dukungan yang diberikan penggemar mereka, tapi saya sangat bersemangat tampil di depan mereka. Kalau ada tekanan-tekanan itu yang menciptakan bintang, ujar sang pemain penuh keyakinan. Mantan pelatih Timnas Indonesia U20 yaitu Coach Indra Safri kini dikabarkan menjadi pelaksana tugas Direktur Teknik PSSI. Momen itu diketahui pertama kali di saat Ratu Tisha menyapanya dengan sebutan posisi tersebut. Saat itu Ratu Tisha yang merupakan tenaga ahli Kemenpora di bidang diplomasi olahraga, diaspora, dan industri olahraga tengah mewakili Dito Aryo Tejo di acara pelepasan 3 tim Indonesia di Gothia Cup 2025 di Swedia, di mana acara berlangsung di ruang teater Kemenpora Senayan, Jakarta. Yang saya hormati, Direktur Teknik PSSI komitmennya selalu mendampingi dan juga pembinaan yang perlu mendapatkan pembinaan yang lebih lagi, ucap Ratu Tisha. Sapaan itu lantas memunculkan tanda tanya besar, karena sebelumnya Coach Indra sempat menduduki pos Direktur Teknik PSSI sebelum ditunjuk menjadi pelatih Timnas U20. Sampai akhirnya nama Coach Indra kembali muncul, tapi sebagai PLT Direktur Teknik. Hal itu pun dikonfirmasi langsung oleh dirinya seusai acara Gothia Cup 2025. Saya sekarang PLT Direktur Teknik PSSI, ujar Indra Safri. Pemain Arema FC yaitu Paulinho Mokelin kini mengaku diliputi penyesalan mendalam setelah insiden keras yang menyebabkan Ole Romaini mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Bahkan pemain asal Brasil itu mengaku tidak bisa tidur dan ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ya, insiden pelanggaran keras Paulinho Mokelin kepada Ole Romaini menyisakan penyesalan yang mendalam bagi sang winger, di mana Ole Romaini yang dikenal sebagai bintang muda Timnas Indonesia harus ditanduk keluar dan tidak melanjutkan pertandingan. Meskipun hanya digajar kartu kuning, namun Paulinho mengaku sangat terpukul atas kejadian itu. Lalu sehari setelah pertandingan, ia bersama salah seorang ofisial Arema mendatangi tim Oxford United untuk menyampaikan penyesalan dan itikat bertemu langsung dengan Ole Romaini. Dia merasa sangat bersalah semalam.
Bahkan dia tidak bisa tidur, ungkap perwakilan Arema yang menyampaikan permintaan maaf Paulinho kepada ofisial Oxford United. Menurutnya, Paulinho tidak bermaksud mencederai Ole Romeni. Mereka sudah melihat ulang rekaman VAR dan tahu bahwa itu bukan tindakan dengan niat jahat, tapi Paulinho tetap merasa bersalah dan sangat ingin bertemu langsung untuk meminta maaf dan memeriksa kondisi Romeni. Jelas mereka, ya Paulinho berharap bisa bertemu Romeni secara pribadi. Namun jika tidak memungkinkan, ia berharap bisa menjalin komunikasi melalui media sosial sebagai bentuk permohonan maaf. Sampaikan kepada mereka bahwa dia sangat menyesal kalau tidak bisa bertemu langsung karena sibuk, tidak masalah. Mungkin suatu saat bisa saling menyapa di media sosial, ucap sang ofisial. Ya, pihak Oxford United pun menyambut baik permintaan maaf Paulinho dengan lapang dada, di mana mereka menegaskan bahwa insiden itu adalah bagian dari dinamika pertandingan. Tidak masalah, Ole tidak berpikir buruk soal Paulinho, ini hal biasa dalam pertandingan kompetitif, kata ofisial Oxford. Ya, namun meskipun begitu, insiden ini menuai reaksi keras dari warganet Indonesia, mengingat Ole Romeni kini menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. Paulinho pun bahkan sampai menutup kolom komentarnya di media sosial karena serbuan kritik kepada dirinya. Ya, di sisi lain, kondisi terkini Ole Romeni terlihat pincang sambil menggunakan sepatu bot ortopedi di bagian kaki kanan. Dilansir dari akun TikTok InFlight pada Sabtu 2025 ini, terlihat Ole Romeni awalnya menggunakan kursi roda, namun saat hendak masuk ke dalam mobil, ia terlihat terpincang-pincang. Selain itu, ia juga kini dipastikan tidak akan tampil di final Piala Presiden pada Minggu besok di Stadion Sijalak Harupat. Pasalnya, Ole Romeni akan pulang terlebih dahulu untuk melakukan pengobatan serta pemulihan cedera yang dialaminya. Terima kasih semua atas semua pesannya. Malangnya, saya akan menepi sementara waktu, tapi saya akan melakukan segalanya untuk segera kembali. Selalu tegakkan kepala, kata Ole Romeni dilansir dari akun Instagram story-nya. Pelatih Timnas Indonesia U17 yaitu Nova Arianto kini buka suara soal peluang menambah pemain diaspora selama persiapan menuju Piala Dunia U17. Ya, saat ini skuad Garuda Muda tengah menggelar pemusatan latihan di Bali dengan memanggil 34 pemain. Hal itu termasuk 9 pemain diaspora yang tersebar dari seluruh dunia. Jumlah tersebut belum termasuk para pemain yang telah bermain di turnamen sebelumnya dalam satu periode, seperti Lucas Lee dan juga Matthew Baker. Dalam hal ini, Nova Arianto pun mengaku siap menerima para pemain diaspora ke timnya saat ini. Namun dirinya terus memantau perkembangan ke-9 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Dengan tegas, ia siap mendepak para pemain yang tidak sesuai dengan skemanya. Ya, saya bilang, memang di awal kan sebagai pemain sepak bola, dia punya hak ya, hak untuk bermain untuk tim nasional, ujar Nova Arianto. Siapapun itu, mau pemain diaspora, mau pemain yang punya paspor pemain dari mana saja, punya kesempatan untuk bermain untuk tim nasional ini. Sekali lagi, saya mau lihat dari 9 pemain ini, apakah mereka bisa membantu kami nanti di Piala Dunia, tegas Nova Arianto. Yang menariknya, kini baru beredar kabar bahwa skuad Nova Arianto di Timnas Indonesia U17 sudah mulai bertambah. Menariknya lagi, pemain yang baru bergabung tersebut juga pemain diaspora dari Belanda. Kabar itu beredar dari unggahan akun Instagram football.indonesia yang mengabarkan ada satu pemain keturunan yang sudah mulai bergabung di pemusatan latihan Tim Merah Putih U17 di Bali. Breaking Timnas Calling, 14 garing 167 cm gelandang Vitesse U15 dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia. Hari ini sudah mengikuti latihan dengan Timnas Indonesia. Xavier merupakan adik kandung Dion Marks, sekaligus pemain Timnas U20 Indonesia. Xavier tidak memiliki paspor Indonesia, tulis akun Instagram tersebut mengabarkan. Ya, sontak unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar oleh warganet, di mana banyak warganet yang bertanya hingga menyambut bergabungnya sosok pemain tersebut di Timnas Indonesia U17. Bintang Timnas Indonesia U23 yaitu Jens Reven kini punya permintaan spesial kepada fans skuad Garuda Muda menjelang tampil di Piala AFF U23 2025 ini, di mana Jens Reven tepatnya berharap kepada para pendukung untuk bisa meramaikan Stadion GBK di saat turnamen tersebut berlangsung. Jens Reven menegaskan bahwa dukungan supporter Timnas Indonesia U23 akan membuat semangat para pemain menjadi berlipat ganda dalam usaha memenangkan di setiap pertandingan. Jadi ia berharap kepada para supporter untuk berbondong-bondong datang ke stadion. Kami membutuhkan dukungan kalian untuk hasil yang terbaik dan bisa lolos ke semifinal. Kami berharap kalian datang mendukung langsung, kata Jens Reven dilansir dari akun Instagram Timnas Indonesia. Ya, sementara itu pelatih Timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Van Berg mengatakan bahwa kini dirinya terus menyiapkan skuadnya dengan sebaik mungkin selama pemusatan latihan yang sedang berlangsung di Jakarta, di mana ia tidak membebani target untuk tim asuhannya di turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Menurut saya, kami berlatih dengan baik.
Kami harus bekerja keras setiap hari, dan kami terus berkembang setiap harinya, kata Gerald Van Boord. Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik sebelum tampil di turnamen nanti. Saya tidak mau memberi angka atau target tertentu, benar-benar tidak, jelas sang pelatih. Dewa United kini sukses merampungkan kepindahan bintang muda timnas Indonesia yaitu Rafael Struijk menjelang bergulirnya Super League di musim depan. Striker berusia 22 tahun itu kini bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan klub asal Australia berakhir. Informasi kepindahan Rafael Struijk ini pertama kali dihembuskan oleh akun Instagram si Isia Gol. Pemain sayap Indonesia Rafael Struijk resmi bergabung dengan Dewa United dengan status bebas transfer, tulis akun tersebut. Ya, hal ini pun memicu kegembiraan di kalangan penggemar sepak bola tanah air, di mana Rafael Struijk yang sebelumnya bermain di kasta tertinggi di Liga Australia, kini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk memulai petualangan baru bersama Dewa United. Ya, di musim terakhirnya bersama Brisbane Roar, ia tampil 10 kali dan berhasil mencetak 1 gol. Kepindahan pemain bintang tim Merah Putih ini sontak menimbulkan beragam reaksi di jagat maya, di mana beberapa warganet menyambut positif, bahkan memprediksi Rafael Struijk akan menjadi top skor di Super League di musim depan. Auto top scorer, tulis salah seorang penggemarnya penuh optimis. Ya, namun juga tidak sedikit pula yang menyayangkan keputusan sang pemain untuk berkarier di Liga Domestik di usia yang masih sangat muda. Masih muda udah karir di Liga 1. Sungguh sayang sekali, timpal warganet lainnya mengisyaratkan harapan agar sang pemain tetap berkarier di luar negeri. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.